Baik, selamat datang di video pembelajaran modulasi digital dengan saya Evan Eka Manuel dengan NIM 11022130044. Sebelum itu kita harus mengenal apa itu modulasi. Modulasi adalah proses pengiriman sinyal informasi di mana terjadi proses penumpangan sinyal informasi terhadap sinyal carrier. Nah, di sini kita akan belajar tentang modulasi digital. Modulasi digital sendiri merupakan proses mengubah karakteristik dan sifat gelombang carrier sehingga bentuk hasilnya memiliki ciri dari bit. Bit sendiri itu merupakan hanya terdapat angka 0 atau 1. Selanjutnya di sini ada blok diagram dari pemancar analog. Nah, kita bisa lihat pada pemancar analog, sinyal analog langsung dimodulasi dengan sinyal carrier dan sinyal tersebut hasil modulasinya siap dikirimkan melalui antena. Perbedaannya dengan pemancar digital, sinyal analog akan melalui proses ADC, yaitu analog to digital converter, yang akan menghasilkan data digital. Data digital tersebut tidak langsung dimodulasi, namun akan masuk proses line coding yang akan mengubah menjadi sinyal digital. Sinyal digital inilah yang akan dimodulasi dengan sinyal carrier, sehingga hasil modulasinya siap dikirimkan melalui antena. Modulasi di sini dilakukan untuk menaikkan frekuensi sinyal, sehingga dapat ditransmisikan dengan efisien oleh antena. Selanjutnya kita mengenal jenis-jenis modulasi digital. Di sini ada ASK, FSK, dan PSK. ASK sendiri merupakan amplitude shifting, FSK sendiri merupakan frekuensi shifting, dan PSK sendiri merupakan phase shifting. Nah, di sini juga ada modulasi kombinasi, yang merupakan kombinasi antara ASK dan PSK yang bisa disebut dengan QM. Nah, QM sendiri diciptakan untuk meningkatkan efisiensi dari transmisinya. Kita masuk ke yang pertama, yaitu modulasi ASK atau amplitude shifting. Pada modulasi ASK ini, data informasi berupa data digital dalam deretan 1, 0. Sinyal carrier berupa sinyal sinusoidal dengan frekuensi Fc. Sinyal keluaran dari modulasi ini adalah sinyal carrier yang amplitudenya berbeda untuk bit 0 dan bit 1. Bisa kita lihat pada gambar di sini. Kita mempunyai data bit 1011 dan punya sinyal carrier berupa sinyal sinusoidal. Ketika melalui modulasi ASK, kita dapat menghasilkan sinyal baru, yaitu sinyal carrier yang amplitudenya berubah-ubah sesuai dengan data bit yang kita miliki. Seperti di sini contohnya untuk data bit 1, dia mempunyai amplitude yang lebih besar dibandingkan dengan data bit 0. Bisa kita lihat data bit 0 di sini amplitudenya lebih kecil daripada data bit 1. Ini merupakan hasil modulasi dari ASK. Begitu. Dan selanjutnya di sini kita mengenal BN dan bandwidth minimum. Nah, BN sendiri mempunyai rumus R dibagi dengan 2. Nah, bandwidth minimum dari ASK sendiri merumuskan 2 dikalikan dengan BN. Selanjutnya kita akan mengenal salah satu ciri lagi dari ASK. ASK sendiri bisa disebut dengan on-off keying. Nah, di sini bagaimana sih ceritanya? Nah, on-off keying sendiri diartikan ketika bit 0 dari ASK itu dia diberikan amplitude 0, sehingga seperti on off. Ketika bitnya 1, dia on, ketika bitnya 0 itu off. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat perbedaan amplitude. Nah, di sini dia punya amplitude-nya bernilai, nah di sini 0, ketika bitnya 0. Ketika bitnya 1 dia menilai suatu nilai. Ini disebut dengan on off keying. Selanjutnya ada FSK, yaitu frekuensi shifting. Nah, pada modulasi FSK, frekuensi dari sinyal pembawa berubah sesuai dengan deretan bit 1 dan 0 dari sinyal informasi. Pada modulasi FSK, frekuensi carrier berubah, namun sebaliknya tidak seperti ASK yang amplitudenya berubah. Di sini yang berubah yaitu frekuensinya. Kita bisa lihat dari data bit yang sama dengan sinyal carrier yang sama, kita menghasilkan pada modulasi digital FSK, di sini terdapat perbedaan frekuensi antara bit 0 dan bit 1. Pada bit 1 kita bisa lihat frekuensinya lebih besar dibandingkan dengan frekuensi pada bit 0. Nah, di sini hasilnya kita bisa lihat perbedaannya. Nah, untuk bandwidth minimumnya sendiri, dia mempunyai rumus yang berbeda, sedangkan BN sendiri sama. Bandwidth minimumnya sendiri dia bernilai 4 kalikan BN. Nah, sehingga modulasi digital FSK sendiri
memakan bandwidth yang lebih besar dibandingkan dengan modulasi digital ASK. Selanjutnya ada PSK, yaitu phase shifting. Nah, pada modulasi PSK sendiri, fasa dari sinyal pembawa berubah sesuai dengan deretan bit 1 dan 0 dari sinyal informasi. Diperlukan dua fasa dari gelombang, yaitu fasa yang berkorespondensi dengan bit 1 dan fasa yang berkorespondensi dengan bit 0. Bisa kita lihat di sini bahwa pada hasil modulasinya, ketika bit 1 sendiri dia mempunyai beda fasa 0, dan pada bit 0 dia beda fasanya sebesar 180 derajat. Kita bisa lihat mulai dari bawah ke atas. Untuk bandwidth minimumnya sendiri, dia memiliki bandwidth minimum yang sama dengan ASK. Sehingga untuk bandwidth minimum sendiri yang paling memakan bandwidth yaitu proses dari FSK. Nah, dari contoh di atas ini penjelasannya. Dari contoh dapat dilihat bahwa bit 1 diwakilkan dengan sinyal sinusoidal dengan fasa awal 0. Nah, ini fasa awalnya 0 dan ini bit 0 itu fasa awalnya 180 derajat. Modulasi PSK memiliki amplitudo yang sama. Jika pada modulasi analog, modulasi PM lebih sulit dibedakan dari modulasi FM, maka pada modulasi digital, modulasi PSK lebih mudah dibedakan dari modulasi FSK. Karena kita bisa lihat langsung terdapat perbedaan fasa yang sangat jelas gitu antara bit 1 dan bit 0. Nah, dari sisi kemudahan demodulasi, modulasi PSK lebih mudah dimodulasi dibandingkan dengan demodulasi FSK. Nah, rangkumannya kita bisa tahu bahwa ASK sendiri dia mengalami pengubahan sinyal carrier dalam amplitude. Untuk PSK sendiri dia mempunyai perubahan dalam fasa dan FSK sendiri mempunyai perubahan dalam frekuensi. Selanjutnya kita belajar tentang line coding. Nah, line coding merupakan proses untuk mengubah data digital berupa deretan 1 atau 0 menjadi sinyal digital. Nah, sinyal digital sendiri merupakan tegangan listrik sebagai fungsi waktu dengan amplitude pada nilai tertentu yang merepresentasikan bit 1 atau 0. Nah, line coding di sini digunakan sebelum memasuki proses dari modulasi. Jadi setelah melakukan proses ADC, nah sinyal tersebut akan melalui proses line coding untuk merubahnya menjadi sinyal digital. Nah, di sini ada contohnya ya. Dari misal, jika line coding mengkodekan bit 1 dengan tegangan 5 volt dan bit 0 dengan tegangan min 5 volt, maka data digitalnya menjadi 1011 yang asalnya itu 5 volt, min 5 volt, 5 volt, 5 volt, menjadi 1011. Nah, itu fungsi dari line coding. Nah, di sini ada beberapa jenis dari line coding, yaitu unipolar non-return to zero dan unipolar return to zero. Untuk NRZ sendiri perbedaannya dengan RZ yaitu untuk RZ dia hanya mengalami perubahan selama setengah clock. Di sini bisa kita lihat ya, ketika data clock-nya 1, dia selama 1 clock juga mengikuti data bitnya 1. Di sini 0 untuk. Nah, untuk RZ sendiri dia hanya setengah clock-nya, berbeda dengan NRZ. Kita juga mempelajari bipolar, yaitu bipolar berarti ada dua polar, yaitu plus V dan min V. Nah, di sini sama prinsipnya dengan NRZ, hanya ketika dia setelah naik ke atas, dia ada perubahan ketika dia clock-nya rise, dia mendeteksi bit 1, maka ada perubahan menjadi min V. Nah, di sini bisa kita lihat ini berjejeran 111, ketika dari 0 ke 1 dia naik ke V, ketika 1 dia menjadi min V, dan satu lagi dia menjadi V, kemudian kalau 0 dia tetap 0 gitu. Perbedaannya hanya pada lamanya. Di sini untuk NRZ ini 1 clock dan untuk RZ sini setengah clock. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat.